Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Yunus Saputra, mahasiswa PPK Telcat kategori 3 tahun 2023 dari Universitas Trunojoyo Madura. Saya akan memberikan video pembelajaran mengenai bioteknologi untuk kelas 9B. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita semua semoga semakin berkuat kesehatan. Kita mulai pelajaran pagi hari ini. Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Minta tolong Mas Asep dipersilakan. Doa selesai. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kami bermanfaat dan kesehatan. Amin. Saya kasih terlebih dahulu. Aku lihat jadi Asep, Asia, dan Nyanyi Stekio. Hadir semua ya. Terima kasih. Sebelum kegiatan silakan berdiri terlebih dahulu. Dan tolong berdiri terlebih dahulu. Silakan kalian cek kembali pakaian Anda. Nah, ini Mas Johanatan yang belum bisa merapikan. Silakan cek dong. Kalian kalau ada sampah silakan buang sembarangan. Nah, kalau ada sampah silakan tetap berdiri terlebih dahulu ya. Silakan kita menyanyikan lagu dari Sabtu sampai Merauke. Mulai dari sekarang. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Itu tanahku Indonesia. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Sebelum pembelajaran saya mulai, ini buku kemarin kita sudah membahas mengenai magnet. Ya. Magnet di situ sudah kita bahas apa saja bahasanya. Ciri-ciri magnet itu ada putaran dan selak. Nah, terus apa lagi? Cara membuat magnet dengan cara apa? Yang pertama dengan cara induksi, betul. Yang kedua digosok. Yang ketiga dialiri arus listrik. Terus yang cara menghilangkan magnet betul. Terus dipanaskan. Lagi dialiri arus AC. Oke, terima kasih. Nah, sebelum bahas pembahasan di sini, ada yang kenal di sini? Ada yang kenal? Ada yang kenal? Ya. Ada yang kenal nggak? Ada yang kenal? Halo, minggu kemarin apa? Pandai. Kalau pandai pasti berhubungan dengan listrik. Kalau yang sini adalah ya para voice pastor ya. Voice pastor. Ya, beliau adalah ilmuwan kelahiran Prancis. Ya, yang pertama dia menemukan cara mencegah pembusukan. Jadi zaman dulu itu sudah ada banyak yang namanya cara mencegah pembusukan yang dicetuskan oleh Louis Pasteur. Pembusukan makanan sehingga beberapa waktu lamanya sehingga tidak masuk busuk atau istilahnya ada fermentasinya. Ya, ada yang namanya jangka panjangnya. Di sini beliau penemuan awalnya adalah pasteurisasi, yaitu mematikan bakteri yang ada di situ dengan pemanasan. Jadi bakterinya dihilangkan dengan pemanasan, terutama dari susu. Di sini ada gambar. Ada gambar apa saja? Lihat nggak? Tempe. Tempe. Ya.
gede ya. Sini apa? Oh, terus kemarin sebelumnya ada tentang manis kan? Ya. Berarti pernahkah kalian mengkonsumsinya? Sering ya? Rasanya gimana? Enak kalau olahannya. Kalau asam ya olahannya pasti ya asam ya. Ini apa sama? Semangka tanpa biji. Ya, aku bertanya, kenapa semangka ini tidak ada bijinya? Disuntik, apalagi pas muda. Ada yang lain? Satu dengan yang satunya berbeda. Berbeda jenis. Beda jenis. Cara perawatannya, Pak. Perawatannya ya. Gimana semangka tersebut? Karena ada olah tangan manusia. Ya. Olah tangan manusia di sini dia hasil perkawinan silang. Ya. Yang pertama ada yang pakai biji, ada yang bijinya kecil, ya, ada yang bijinya besar, ada yang atau nanti disilangkan. Seperti kemarin kita masuk ke bab 1 dari kelas 9 awal ya, itu perkawinan silang. Nah, terus tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan di sini yaitu pengetahuan, yaitu mengidentifikasi berbagai produk bioteknologi melalui tayangan video atau gambar. Nanti silakan kalian lihat video atau gambar tersebut. Yang kedua, merencanakan pembuatan produk bioteknologi konvensional, karena nanti kita masuknya adalah ke konvensional dan ke modern. Ya, kita membuat olahan-olahan dari tangan si manusia, bukan pakai mesin. Keterampilannya melakukan percobaan menerapkan prinsip-prinsip bioteknologi konvensional berdasarkan hasil percobaan pembuatan tape dari singkong atau beras ketan. Yang kedua, menyajikan laporan hasil percobaan menerapkan prinsip-prinsip bioteknologi konvensional berdasarkan hasil percobaan pembuatan tape dari singkong ataupun beras ketan. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Berarti ya. Hari ini kita akan belajar apa sih? Tadi saya bilang ya. Kita akan belajar tentang teknologi, yaitu bioteknologi. Bio itu apa? Bio itu akan nanti kita sampaikan ya. Subtemanya adalah produk olahan bioteknologi konvensional. Jadi bioteknologi itu ada dua. Yang pertama konvensional, yang kedua adalah modern. Yang konvensional itu diolah atau memakai tenaga manusia. Ya. Kalau yang modern secara tidak langsung memakai tenaga mesin atau pabrik. Ya. Praktikum membuat tape dari singkong atau beras ketan kita yang akan kita lakukan hari ini. Ya. Nah, penilaiannya apa saja Pak? Penilaiannya ada sikap seperti biasa. Yang kita nilai ada dua. Yang pertama adalah penilaian diri sendiri oleh kalian nanti melalui CBT Sandik. Yang kedua nanti Mas Baya ketika kalian praktek, satu kelompok praktek, jangan kelompok yang lain, ya, jangan kelompok yang lain. Jadi penilaian sikapnya dari diri kalian sendiri sama sikap dari teman sebaya satu kelompok. Paham ya? Dan nanti yang terakhir adalah yang menilai saya itu sikapnya. Ada pertanyaan? Untuk penilaian keterampilan, yang akan saya nilai ya pertama adalah pembuatan olah produk dari konvensional di sini secara sederhana, karena kita olah memakai tangan ya, olahannya pakai tape itu singkong ataupun pakai beras ketan. Ini yang penilaiannya, urutannya nanti disampaikan. Nah, sebelum kegiatan yang akan saya sampaikan, silakan dilihat gambar ini. Tadi kalian lihat ada tape, ada tempe, ya. Kan dilihat video yang akan saya tampilkan di sini.
kita bahas tentang konvensional. Apa saja yang kalian lihat dari video tadi? Apa saja? Pembuatannya produk apa saja? Banyak walaupun harganya murah ya. Ininya di sini kita akan belajar tentang produk-produk olahan bioteknologi sederhana atau konvensional. Bioteknologi seperti tadi dipaparkan dari video, ada dua bioteknologi, yang pertama konvensional, yang kedua adalah konvensional, yang kedua adalah yang pertama bioteknologi konvensional melalui proses fermentasi. Jadi semua fermentasi itu dari konvensional. Terus untuk yang bioteknologi modern dia pakai rekayasa genetika atau dampak positif atau negatif. Seperti kayak tadi ya direkayasa atau istilahnya perkawinan silang tentang nanti semangka ya. Terus lanjut bioteknologi. Pengertian bioteknologi berasal dari dua kata. Yang pertama bios, yang kedua adalah teknologi. Bios itu berarti hidup. Ya, kalau teknologi berarti memakai metode ilmiah yang mencapai tujuan praktis. Ya. Jadi artinya bioteknologi di sini memanfaatkan prinsip-prinsip metode ilmiah yang menggunakan makhluk hidup. Kalau tidak ada makhluk hidup, kira-kira bisa nggak menghasilkan bioteknologi? Tidak bisa, karena harus memanfaatkan makhluk hidup, terutama bakteri atau mikroorganisme ya, yang menghasilkan produk atau dan jasa guna kepentingan manusia. Ilmu pendukungnya yang pertama mikroba, pasti itu. Kalau tidak ada mikroba, ya tidak ada yang namanya bakteri. Apalagi biokimia, nanti yang genetika rekayasa biologi sel, yang kimia dan enzimologi ini nanti masuk ke ranah selanjutnya. Bioteknologi konvensional yaitu teknologi yang menggunakan mikroorganisme sebagai alat untuk menghasilkan produk dan jasa, misalkan jamur dan bakteri yang menghasilkan enzim-enzim tertentu untuk melakukan metabolisme sehingga diperoleh produk yang diinginkan, seperti yang kayak TB dan AB. Nah, ini produk bioteknologi mikroorganismenya seperti yang saya tampilkan, ya, seperti yang di LKS kalian. Ya. Tetapi bahan-bahan makanannya belum ada di LKS-nya atau di buku kalian. Ya, bahan-bahannya silahkan dilihat, misalkan kayak yogurt itu bahannya susu, mikroorganisme jelas streptococcus dan bacillus, ya, dan tape, glukose dari ketelapon atau berdasarkan. Ada lagi tape. Tape bisa didapatkan dari yang namanya pisang. Ya, tape pisang ada. Dan ada yang lagi inovasi yang terbaru. Dan tempe itu ada lagi dari non kedelai, entah dari jagung ataupun yang lainnya, kubis ya, kubis dan seterusnya. Jadi kalau tape juga bisa inovasi dari jagung, ya, jagung bisa buat tape. Ada yang pernah membuat sudah produksi enak, ya. Karena dia ada unsur zat gulanya. Ya. Ada yang seterusnya. Ini adalah hasilnya laktase kubis pakai lactobacillus lansatun. Ini contoh tempe. Nah, contoh tempe, untuk membuat tempe diperlukan bahan dasar utama adalah kedelai, yang kedua ragi. Ya, ragi di sini mikroorganismenya adalah rhizomus. Ya, kalau tidak ada seperti ini tidak akan terjadi yang namanya pembuatan tempe. AB
tapi dibuat dari bahan dasarnya. Yang pertama kayak tadi singkong ataupun ketela pohon, yang kedua adalah daster. Ada banyak yang saya sudah bilang sama kalian, ada yang dari pisang, ada yang dari jagung. Itu inovasi yang belum jarang ditemukan. Nanti silakan dilihat di YouTube, itu pasti ada. Jadi kalau kalian ingin tambah uang jajan bisa seperti itu, ya, bisa membuat bahan olahan sendiri kita jual atau kita titipkan di warung-warung. Misalkan kayak ketan, ya, pakai ketan, itu sudah kayak bikin olahan titipkan, enak. Nanti terus insya Allah akan menguntungkan buat kalian sendiri. Jadi kembangkan pada kulit gandum terlebih dahulu. Ya, ini pada kedelai, kasih mengangkat kedelai juga. Yogurt, ya, yogurt dari susu, ya, dipanaskan, bakterinya dikasih. Terus keju, pada keju di bawah pemanasan suhu 92 derajat Celcius. Ya, tentunya yang memakai temperatur tinggi. Kalau tidak memakai temperatur tinggi dia tidak bisa. Mentega sama kayak buat roti, ya. Terus bioteknologi modern kita tidak akan menyampaikan, tapi saya memberikan gambaran saja contoh-contoh bioteknologi modern. Nah, ya, bioteknologi modern contoh-contohnya, produk-produknya yang pertama kayak vaksin. Kalian pernah disuntik vaksin, ya? Nah, vaksin COVID itu juga memakai bioteknologi modern. Ya, itu teknologi modern. Penicillin obat, ya. Hormon pertumbuhan juga mengalami pertumbuhan juga. Yang namanya produk dari bioteknologi modern. Insulin, interferon dan seterusnya. Ini tidak ada sampaikan lebih. Nah, yang lainnya di sini adalah memberi beda dan seterusnya. Jadi perbedaannya di sini pakai Cina pakai tangan manusia. Kalau modern memakai tangan mesin, ya. Mengubah sifatnya tidak mengubah sifat untuk yang modern, yang untuk yang konvensional. Terus contoh-contohnya KTP, alkohol dan seterusnya. Ini cuma beda keterangan saja. Ini contohnya saya berikan sebagai contoh. Ini rekayasa genetika. Ini kira-kira apa? Transplantasi sel. Oke, silakan berdiri terlebih dahulu. Kita SDM dulu.
18 ya bagi nanti sisanya ikut ya. Satu kelompoknya 4 kelompoknya 3 berarti ya. Silakan untuk kelompok 1 berada di sini. Nanti di sini ya. Berarti ya. Terus untuk kelompok kedua berada di sana. Untuk kelompok ketiga berada di sini. Dan kelompok 4 ada di sana. Satu. Kalau lagi kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sana. Kelompok 4 di sini, kelompok 3 di sini, 4 di sini. Satu kelompoknya 4 orang. Silakan kelompoknya terlebih dahulu RKPD-nya silakan dibuka. Ya, RKPD-nya silakan dibuka. Itu ada nama kelompok ditulis ya, karena bisa dibatasi satu kelompoknya 4 orang, maksimal 4 orang ya. Itu sudah saya berikan pengolahan caranya, tata cara pengolahan, tujuannya apa. Ya, yang kedua di halaman kedua ada tujuan pembelajaran, petunjuknya silakan diperhatikan. Ya, nanti akan saya coba tampilkan untuk cara pembuatan HP singkong dan HP rambutan. Cek untuk perlengkapannya sekarang. Sudah semua ya. Untuk waktunya saya akan membatasi selama 30 menit maksimal sambil praktikum dan juga sambil membuat tugas LKPD yang saya berikan. Jadi ada yang praktikum, ada yang membuat tugas. Kita mulai dari sekarang. Ya. Sampai jualan dulu Mas. Oh, ini baginya dimasukin sini. Diaduk. Diaduk nggak Pak? Iya. Pakai tangan, pakai itu ya, plastik kalau bisa. Iya Pak. Itulah. Ya, ada yang membuat, ada yang praktek. Jangan sampai ya harus tertutup. Ini tuh, iya makanya itu kan. Kita aku kira itu kan. Gila nih. Kan Hermanus.
Udah aja coba. Kayak kamera ke bawah sebenarnya kan. Bacakan orangnya pada ya intinya kalau mau buat kafe Bro, sudah selesai waktunya. Ya, saya minta tolong dua kelompok untuk maju. Yang pertama saya akan minta kelompok Mas Firmansyah, silakan kelompoknya. Silakan nanti lebih dahulu untuk presentasi. Silakan untuk. Selamat siang teman-teman. Siang. Intinya kami di sini ingin mempresentasikan tugas kami. Kemudian kita praktek kepada alat dan bahan adalah mangkok, ragi, dan batu kemudian didiamkan dalam 2 hari. Jangan dibuka atau diganggu. Setelah 2 hari, kalau melihat hasil kita kembali kita. Oke, ini hasil contoh yang kami buat menggunakan daun pisang. Ya, mereka membuat beras ketan ya, tapi beras ketan menggunakan daun pisang. Oke, ada yang ditiram ya Mas ya, tutup lama plastik dan ini pakai daun pisang. ataupun bisa ditutup dengan menggunakan kain yang rapat. Kebanyakan ada pakai daun Pisang, plastik, dan kain. Oke, terima kasih. Silakan untuk lanjut Mbak. Dan nama berdiri. KKPD-nya ya, nah, KKPD-nya. Kelompok Mas Firmansyah seperti tadi harus intinya adalah kenapa harus ditutup tapak, karena kalau tidak ditutup tapak dia menjadikan aerob ya, biasanya kayak misalkan tadi itu berarti dia posisinya adalah aerob atau aerob ya. Ini kita tidak menghasilkan aerob, ini anaerob. Jadi untuk konvensional utama kafe itu anaerob ya. Terima kasih. Beliau close dulu. Sekian dari kami, maaf jika ada salah kata dan ada salah kata. Selamat siang. Siang. Oke, selanjutnya penyanyi. Jangan lupa Selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Desta Fiona, saya Belia Dewi, saya Asia. Kami akan mempraktekkan tentang pembuatan sate singkong. Mohon perhatian semuanya. Iya. Oke, lanjut. Kita fokus ya. Itu di Ini singkongnya sudah dibungkus. terus Ya, masukkan daun pisang. apa kasih daun pisang Pak? Ya cairannya ketika maaf itu tidak mana-mana ya. Kemudian taburkan ragi sedikit di atas daun pisang yang sudah Oh, sudah lagi. Terus kemudian ubi diberi lagi.
kasih untuk kelompok Mbak Dery, beri aplaus dulu. Bertanya? Tidak ada. Kalau tidak ada, tutup. Sekian dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Buat untuk HP yang lainnya, ya. Ada juga HP kekan, dan HP kosong. Ya. Intinya adalah hari ini kita belajar apa? Belajar apa? Membuat hasil fermentasi rabi dari singkong dan ke gagasan. Ya. Kita belajar produk-produk bioteknologi konvensional secara sederhana memakai bahan yang ada di sekitar kita. Ya, produk-produk olahan di sini bisa kita kembangkan, ya, dan bisa menghasilkan uang atau keuntungan buat kita, walaupun minim biaya. Ya, kalau memang ingin mengembangkan, silahkan mengembangkan. Kalau tidak, juga tidak masalah. Buat tempe, membuat tapai, beras ketan, atau yang lainnya. Jadi kita belajar juga untuk mengembangkan usaha juga. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Nah. Jadi intinya, ya, bahan-bahan yang kalian buat tadi presentasinya apa saja? Ada bahan singkong sama bahan ragi. Lebih banyak mana? Singkong. Lebih banyak bahan dasarnya apa raginya? Bahan dasar, ya. Berarti singkong sebagai tambahan untuk yang mengembangkan dari mikroorganisme. Oke, terima kasih untuk hari ini. Untuk kelompok yang terbaik, saya bingung ini semuanya. Untuk saat ini kelompoknya Mbak Dery, ya, beliau plus dulu buat saya. Dahulu KPD-nya. Nama kelompoknya jangan lupa, ya. Nama KPD. Oke, terima kasih. Silakan buka HP-nya masing-masing. Silakan masuk ke survei bot. Ya, penilaian diri sendiri sama sikap dari teman sebaya. Satu kelompok, ya. Sudah, ya. Oke, terima kasih. Untuk hari ini berarti apa yang bisa kita simpulkan? Yang pertama adalah apa? Cara membuat apa yang pakai bahan apa saja? Singkong dan terus biasanya berapa hari? Berarti 4 hari. Bioteknologi apa saja? Yang konvensional. Tempe, tape, apa lagi? Ada yang lain? Bioteknologi konvensional bagian apa? Itu tempe, tape, kecap, cuka, Oke. yogurt, warna, Oke, terima kasih. Benar semua, ya. Mbak Tiara konvensional. Kalau yang namanya modern akan kita bahas di minggu depan. Contoh-contohnya adalah tentang teknologi modern memakai mesin dan memakai tenaga manusia, ya. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau sudah ada, pelajaran sudah selesai. Saya memberikan post test. Ini, ya, ada post test. Banyak 10 soal, silakan dikerjakan. Ya, berikan kasih nama. Post testnya dikerjakan. Post testnya dikerjakan. Bisa membuka. Alah, buat itu.
Ya. Ya, enggak bisa. Oke, sudah selesai semua. Silakan kalian buka kembali HP-nya. Silakan masuk ke survei. Kita akan melakukan refleksi pada pembelajaran hari ini. Yang pertama 100% paham, yang kedua 75% paham, yang ketiga 60% paham, yang keempat tidak paham sama sekali. Ya, seperti itu ya. Survei 2, survei saja, jangan pakai survei 2. Ini ya, seperti ini ya. Survei. Langsung masuk ke observasi. Klik, kerjakan. 100%, 5%, 50% atau 0%. Ini insya Allah minggu depan tetap akan kita bahas kembali mengenai bioteknologi, tapi bioteknologi modern. Ya, hari ini adalah mengenai bioteknologi konvensional. Jangan lupa kalian mengerjakan tugas yang ada di LKS. Ya, tugasnya dari PH, silakan dikerjakan di rumah. Ada pertanyaan terlebih dahulu? Yang akan kita bahas minggu depan adalah mengenai observasi bioteknologi.